everyone. How are you today? I hopefully you're fine. Okay. Today we are going to learn about human circulatory disorder. It's a continued of a human circulatory system. I hope you enjoy with me in this class. Are you ready to study? Okay, good. I remember of a human circulatory organ. There are heart and then blood vessels. Okay, heart is a blood pump of our body, and then blood vessel as a pipe where blood flows. Jadi anak-anak pada pertemuan kemarin sebelumnya kita sudah belajar bahwa tubuh kita memiliki organ peredaran darah, dan organ peredaran darah itu ada dua, yaitu jantung sebagai alat untuk memompa darah dan pembuluh darah, tempat mengalirnya darah di dalam tubuh kita. Nah, hari ini kita secara khusus akan belajar tentang apa saja sih gangguan yang bisa terjadi pada peredaran darah kita. Oke, human circulatory disorder. A circulatory organ disorder that often happen is the block of blood stream in blood vessel. Jadi anak-anak, peredaran darah kita bisa mengalami gangguan, paling sering itu disebabkan karena tersumbatnya gitu ya, tersumbatnya pembuluh di dalam pembuluh darah kita. Nah, kalau pembuluh darah kita tersumbat, maka darah tidak bisa mengalir dengan baik. Okay, is a normal blood vessels. Ini adalah penampang atau pipa untuk pembuluh darah kita dalam keadaan normal. Berarti darah bisa mengalir dengan lancar seperti air mengalir di dalam pipa, gitu ya anak-anak ya. Tetapi kalau mengalami gangguan, maka ada bagian penyumbatan. Penyumbatan itu akan menyebabkan aliran darah menjadi terganggu atau bahkan bisa tersumbat, tidak bisa mengalir sama sekali. Nah, the blockage of blood vessel can caused by fat bulk and calcium bulk. Jadi penyumbatan itu bisa disebabkan oleh beberapa penyebab. Yang pertama bisa oleh penyumbatan karena timbunan lemak jahat di dalam tubuh kita yang masuk ke dalam pembuluh darah, yang membuat pembuluh darah kita menjadi tersumbat. Juga bisa karena penyumbatan disebabkan karena penyumbatan zat kapur ya. Nah, kalau tidak bisa mengalir dengan baik, maka darah kita tidak akan bisa mencapai bagian yang tertutup tersumbat itu. Nah, dan itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit tertentu yang sering dialami. Beberapa di antaranya ada heart attack atau serangan jantung. Nah, apa yang menyebabkan serangan jantung? Serangan jantung itu disebabkan karena when not enough blood reach your heart, ya. This can happen due to artery blockage. Jadi kalau penyumbatan itu terjadi pada jantung, maka darah yang harusnya menyuplai oksigen dan nutrisi ke jantung tidak bisa mencapai jantung. Maka jantungnya pada bagian-bagian tertentu yang tersumbat itu akan mengalami kematian sel. Jadi selnya akan mati. Kalau sel-sel di jantung itu mati, ya kenapa bisa mati Bu Lia? Ya karena darah itu kan membawa nutrisi dan membawa oksigen. Kalau tidak ada nutrisi dan oksigen yang diterima oleh sel tubuh, maka bagian sel itu akan mati. Nah, kalau mati maka dia tidak bisa melakukan fungsinya dengan baik. Nah, kalau bagian yang tersumbat itu adalah bagian pembuluh yang ada di jantung, maka sel bagian jantung itu akan mati. Kalau mati berarti dia tidak bisa memompa darah lagi. Nah, itu menyebabkan mengalami serangan jantung. Nah, perhatikan anak-anak, ini adalah pembuluh arteri, pembuluh yang mengantarkan darah
darah bersih ke bagian jantung sendiri. Nah, kalau itu mengalami penyumbatan karena ini ya, karena tertutup oleh lapisan lemak atau zat kapur, maka dia tidak akan bisa mencapai bagian jantung itu, dan bagian jantung yang tidak bisa mendapatkan suplai darah itu akan mati. Kelihatan hitam itu berarti bagian itu akan mati, sehingga sel yang mati itu tidak bisa melakukan fungsinya dengan baik. Lah, kalau jantung tidak bisa melakukan fungsinya dengan baik, ya jelas darah tidak bisa dipompakan ke seluruh tubuh, dan itu berarti seluruh tubuh akan mendapatkan efeknya, gitu ya. Oke. The second stroke atau stroke ya. Apa itu stroke, Bu Lia? Stroke itu juga disebabkan karena can caused by blockage of blood vessels to the brain. Ya, kalau penyumbatannya terjadi pada bagian otak, maka itu akan menyebabkan stroke. Nah, kenapa kok bisa menyebabkan stroke? Stroke itu kan tidak bisa menggerakkan beberapa anggota tubuh, Bu Lia. Kok penyumbatannya di otak? Nah, maksudnya begini anak-anak. Otak kita adalah pusat seluruh koordinasi tubuh kita. Nah, sama seperti komputer itu CPU-nya. Komputer itu sama dengan otak kita. Jadi kita bisa berbicara, kita bisa menggerakkan tangan, kita bisa melangkahkan kaki, itu karena otak kita yang mengkoordinasi gerakan-gerakan itu. Nah, kalau otak kita tidak mengkoordinasi, bagian otak yang harusnya mengkoordinasi gerak itu tidak mendapatkan suplai darah yang cukup atau tersumbat sama sekali, maka bagian otak yang harusnya bisa menggerakkan, mengatur gerakan tangan itu mati, maka tangan kita tidak bisa digerakkan. Bukan karena tangannya yang mengalami penyakit, tetapi karena otak yang harusnya mengatur gerakan tangan itu yang tidak bisa memerintah lagi, mengkoordinasi lagi, maka bagian tangan itu akan tidak bisa digerakkan atau mengalami stroke gitu. Nah, itu penyebabnya juga memang karena penyumbatan darah gitu ya, penyumbatan pembuluh pada pembuluh darah. Berarti apakah berbahaya, Bu Lia? Sangat berbahaya. Nah, kalau kita tahu bahwa penyumbatan pembuluh darah itu bisa menyebabkan banyak penyakit yang mematikan, maka kita harus menjaga supaya pembuluh darah kita tidak mengalami penyumbatan. Lalu caranya bagaimana? Nah, kita coba lihat ya. Health circulatory. Bagaimana cara kita supaya peredaran darah kita tetap sehat? Yang pertama adalah the first, exercise regularly. Nah, anak-anak latihan atau olahraga secara teratur. Mengapa harus olahraga, Bu Lia? Olahraga itu akan membuat jantung kita bisa memompa darah dengan baik. Jadi terlatih begitu ya. Tetapi harus secara rutin. Mengapa harus secara rutin? Karena kalau tidak rutin, tiba-tiba olahraga, ketika lama tidak pernah berolahraga, itu malah akan menyebabkan serangan jantung. Karena jantungnya tidak siap, harus memompa darah lebih cepat, karena olahraga itu membutuhkan tenaga yang besar sehingga jantung harus memompa darah lebih cepat. Maka kalau tiba-tiba kita lakukan olahraga yang berat, itu malah berakibat fatal pada bagian jantung kita. Jadi olahraga secara teratur ya. The second, avoid high fat food and smoking and alcohol and drugs. Jadi hindari makanan-makanan yang bisa membuat pembuluh darah kita tersumbat. Ya, makanan-makanan yang berlemak tinggi, minuman-minuman beralkohol, kemudian rokok, obat-obatan terlarang, itu akan menyumbat peredaran darah kita, dan itu berbahaya seperti yang kita sudah bahas tadi ya. And then get enough rest, istirahat yang cukup. Kenapa kok istirahat yang cukup, Bu Lia? Istirahat yang cukup itu akan memulihkan tenaga kita, itu juga akan merefresh tubuh kita, terutama juga salah satunya adalah organ peredaran darah kita. Oke? Bu Lia berharap kamu belajar materi ini tidak hanya untuk mempelajarinya, tetapi juga untuk mempraktekannya. Oke? Keep healthy. Oke? Jangan lupa jaga kesehatan, tetap
menjaga jarak kalau kamu harus terpaksa keluar. Kalau bisa tetaplah di rumah, belajar dari rumah, beraktivitas dari rumah. Dan kalau terpaksa harus keluar, gunakan masker, sering-seringlah cuci tangan, dan beliau berharap kamu tetap dalam keadaan sehat. Okay? I will see you in the next class. Thank you for your attention. See you class. Bye-bye.